Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Mulikah SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Mijen sekaligus calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas pada kegiatan 2.3.A.8 koneksi antar materi modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Sebelum saya memaparkan koneksi antar materi modul 2.3, izinkan saya memberikan pantun kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Pergi ke pasar beli nanas, jangan lupa beli gula. Kalau ingin murid cerdas, buatlah mereka menjadi bahagia. Berikut adalah fasilitator dan pengajar praktek saya dari kelas 05.042D. Untuk fasilitator saya adalah Bapak Mugio SPD MPD dan pengajar praktek saya adalah Bapak Suyanto SPD MSI. Tujuan pembelajaran khusus untuk kegiatan 2.3.A.8 koneksi antar materi modul 2.3 yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Refleksi materi pembelajaran modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik adalah sebagai berikut. Kucing merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari kucing. Paradigma berpikir kucing yaitu yang pertama, fokus pada kucing yang akan dikembangkan, yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu, yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip kucing meliputi 3 hal, yaitu yang pertama adalah kemitraan. Dalam kucing, posisi coach terhadap kucing adalah sebagai mitra. Hal ini berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Yang kedua adalah proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan dua arah, memicu proses berpikir kucing, memetakan dan menggali situasi kucing untuk menghasilkan ide-ide baru. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Kucing dalam konteks pendidikan, yaitu yang pertama, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, proses kucing sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid, maka murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Kemudian yang kedua, menurut sistem Among, yaitu ing ngarsa sungkulodo, ing madya mangun karso, dan Tuturi Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan kucing. Tuturi Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses kucing dengan memberdayakan, andayani, handayani, semua kekuatan diri pada murid. Kompetensi inti kucing meliputi 3 hal, yaitu yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh atau present, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi kucing sehingga badan, pikiran, dan hati selaras saat sedang melakukan percakapan kucing. Kemudian yang kedua adalah kompetensi mendengarkan aktif.
Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri kunci, yakni mitra bicara. Dan yang ketiga adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran kunci, memunculkan hal-hal baru, dan mengungkapkan emosi. Percakapan berbasis kucing dengan alur Tirta, yaitu T yang pertama merupakan tujuan, di mana coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai oleh kucing dari sisi kucing. Kemudian I adalah identifikasi, yang merupakan proses menggali semua hal yang terjadi pada diri kucing. Dan yang ketiga R adalah rencana aksi, di mana coach membantu kunci dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rencana atau sebuah rancangan. Kemudian yang terakhir adalah T yang merupakan tanggung jawab, yaitu komitmen kunci dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing, yaitu supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap pra-observasi, yang kedua adalah tahap observasi, dan yang ketiga adalah tahap pasca-observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama adalah emosi yang dirasakan, yaitu tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang kucing untuk supervisi akademik. Tertantang untuk memperbanyak praktek kucing dengan murid dan rekan guru agar mendapatkan keterampilan yang baik sehingga kedepannya bisa melakukan kucing untuk supervisi akademik. Kemudian yang kedua, yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki, yaitu mendapatkan pemahaman materi kucing dan sudah dipraktikkan. Yang perlu diperbaiki terkait dengan kompetensi menjadi coach yang baik, terutama pada mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing. Dan yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki, yang merupakan bagian dari pengalaman reflektif yang ketiga, yaitu menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi coach bagi orang-orang di sekitar. Analisis terkait topik modul 2.3. Yang pertama, bagaimana penerapan kucing untuk supervisi akademik. Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran, kucing dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen dari seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Yang kedua, kucing sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses kucing dapat tergabung dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala dilandasi kepercayaan kucing kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan, karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Kemudian yang ketiga, apa tantangan implementasi kucing di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah. Apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi tenaga pendidik.
Dan yang keempat, bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang ide jawaban dari seorang coachee. Dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang lebih untuk melakukan coaching, sebab dalam melakukan coaching lebih menekankan pada temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah sehingga pada masa depan dapat menjadi lebih baik. Untuk selanjutnya, kaitan materi modul 2.3 dengan modul 2.1 dan modul 2.2. Yang pertama, kaitannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara, yaitu berdasarkan minat murid, kebutuhan belajar murid, dan profil belajar murid. Pemetaan ini digunakan seorang coachee sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Kemudian kaitan modul 2.3 dengan modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam pembelajaran sosial dan emosional terkait dengan kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial dan emosional digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coachee agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee, serta rasa emosi dan rasa sosialisasi, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Di dalam kompetensi coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan kegiatan STOP atau STOP dan mindful listening yang telah kita pelajari di modul 2.3, pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, dalam hal ini adalah coachee, dan yang paling besar kemungkinan berhasilnya. Karena potensi coachee beragam, maka keterampilan sosial dan emosionalnya diperlukan untuk memaksimalkan potensi coachee. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Dari saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak Indonesia Maju. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.